Baik, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, bagi yang tidak berhalangan on cam, boleh on cam ya, para peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq. Wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Selamat pagi Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Sekarang di Gontor puasa hari kedua ya Ustadz? Ya betul, hari kedua hari ini. Alhamdulillah Ustadz. Jadi di sini ada yang menunaikan puasa hari kedua dan ada juga yang menunaikan puasa hari pertama Ustadz. Ala kulli hal, semoga puasa kita diterima oleh Allah dan mendapatkan berkah ya Ustadz. Dan yang paling penting semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Kata Rasulullah, ya Allah berkahilah umatku di pagi harinya. Semoga pada pagi hari ini dalam acara kajian Mutiara Ilmu, dalam acara kajian Ramadan Mutiara Ilmu bersama FMA Gontor mendapatkan keberkahan dan kajian kita pada pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempersilahkan kepada Kiai Haji Umar Said Wijaya MPD untuk langsung memberikan petuah-petuah dan nasihat pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Syukran katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah semuanya yang dirahmati Allah, perkenankan pada pagi hari ini kami akan menyampaikan tentang beberapa hal terkait dengan Ramadan yang tadi mungkin ada yang baru mulai hari ini, ada yang sudah mulai kemarin, mungkin berbeda-beda ya, terserah. Ada ada dalilnya masing-masing. Yang sekarang mungkin ya ikut mazhabnya pemerintah mungkin gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya itu ijtihad yang ya insya Allah benar semuanya. Amin. Terkait dengan tema kita pada pagi hari ini itu adalah bagaimana kita memberdayakan puasa kita. Mumpung kita masih di awal bulan Ramadan, karena nampaknya ini puasa ini tidak atau bertingkat-tingkat. Puasa manusia umat Islam ini nilainya adalah bertingkat-tingkat. Ada yang hanya dapat lapar saja, hanya dapat dahaga, ada yang lebih dari itu, ada yang sangat mulia, dan lain sebagainya. Untuk itu kita kembali kepada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi panggilannya itu, seruannya itu adalah untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa bukan untuk yang lain? Karena yang bisa menjadi allakum tattaqun hanya puasanya orang-orang yang beriman.
Mungkin orang-orang yang lain juga ikut berpuasa. Mungkin non-muslim juga berpuasa. Orang-orang musyrik juga berpuasa. Tetapi yang bisa sampai derajat kepada la'allakum tattaqun itu hanya orang-orang yang beriman. Kemudian dari ayat ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa sebenarnya kira-kira dengan datangnya perintah puasa ini, sebenarnya kita ini senang apa tidak? Saya yakin banyak orang yang kan justru berat, apalagi yang yang nggak pernah puasa, datang puasa lagi, itu mungkin merasakan berat. Kalau yang sudah terbiasa mungkin biasa saja. Tetapi orang-orang yang mungkin anak-anak, yang remaja-remaja itu mungkin ketika mendengar Ramadan justru bukan senang, berat. Nah, disinilah Allah menyatakan tidak berat kok sebenarnya. Karena apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Karena puasa ini juga orang-orang yang terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Tiap-tiap umat itu Allah telah wajibkan dengan berpuasa, tentunya dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin ada puasanya yang 1 bulan seperti kita, mungkin ada yang lebih dari itu, atau ada yang kurang dari itu. Tapi intinya seluruh umat itu ada kewajiban untuk berpuasa. Bahkan bukan hanya umat manusia saja. Puasa ini juga dilakukan oleh bukan manusia, seperti hewan dan sebagainya. Seperti kepompong umpamanya, dia akan menjadi kupu-kupu, dia berpuasa juga. Ayam ketika mengeram, itu nampaknya juga berpuasa, dia tidak turun dari tempat eramannya sampai anaknya itu atau telurnya itu menetas. Nah, ini artinya apa? Bahwa ringan kok puasa ini. Sehingga kalau orang-orang yang menganggap berat puasa ini 30 hari lagi, datang lagi puasa dan sebagainya, mungkin ada seperti itu. Maka dihibur oleh Allah, itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ikhwan fillah, ada juga orang-orang yang mungkin mengambil syariat itu tidak semuanya. Ada juga orang yang terbiasa puasa, ya dia senang puasa aja, tapi syariat-syariat yang lain ia tinggalkan. Ada yang biasanya sholat, rajin ke masjid, tetapi puasanya juga tidak genap, dan lain sebagainya. Banyak kejadian-kejadian di masyarakat, di pedesaan yang seperti itu. Nah, dalam hal ini nggak bisa ayat ini kemudian la'allakum tattaqun itu hanya dengan berpuasa saja, tentunya tidak bisa. Tetapi untuk mencapai derajat takwa sebenarnya adalah dengan kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam itu secara kafah. Artinya berarti tidak milih-milih salah satu ibadah yang enak saja. Nah, seperti kita kalau masuk pondok itu sering diingatkan, udkhulu fil ma'had kafah. Jangan milih kegiatan-kegiatan yang enak saja, pramukanya saja, kemudian pidatonya saja, atau belajar di kelasnya saja. Tapi semua itu karena merupakan kurikulum pondok. Nah, dalam hal ini, dalam beragama, kurikulum yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan kurikulum kehidupan secara total. Totalitas kurikulum, ya ada sholatnya, kalau kaya ya ada zakatnya, kalau kaya juga bisa harus pergi haji, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi paket komplit, jangan diambil mana yang ia suka, mana yang ia mau saja. Artinya bahwa puasa ini sebetulnya adalah pelengkap agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwan fillah, pada
bulan Ramadan ini ada beberapa amalan yang memang harus bisa kita tingkatkan, khusus pada bulan Ramadan. Mungkin di bulan-bulan yang lain ada yang tidak pernah mengerjakan, atau mungkin kadang-kadang mengerjakan. Nah, pada bulan Ramadan inilah Allah memberikan kurikulum yang mungkin bisa kita perbanyak kegiatan-kegiatan itu. Di antaranya adalah puasa, tentunya dalam satu bulan ini. Selain itu juga bisa memperbanyak baca Al-Quran, karena Ramadan termasuk syahrul Quran. Di samping itu juga banyak sedekah, kemudian artinya memperbanyak ibadah semuanya. Semua ibadah yang dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu kita tingkatkan pada bulan Ramadan ini. Nah, dalam beribadah itu ada yang tampak, ada yang tidak. Sholat umpamanya jelas tampak. Kalau ada orang sholat bisa kita lihat gerakan-gerakannya. Takbirnya Allahu Akbar, kita lihat, oh dia lagi sholat. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada tahiyatnya. Komplit, oh dia sholat. Haji, kita tahu, bahkan kita kita lepas bersama-sama pemberangkatannya dengan seremonial yang luar biasa, kadang menghabiskan dana yang lumayan banyak untuk melepas kepergian haji itu. Artinya apa? Tampak. Sedekah itu juga tampak. Malah kadang-kadang dijadikan pencitraan, datang ke sana ke sini, di shooting sana sini, malah ngasih ngasih sedekah, ngasih sumbangan dan sebagainya, sangat tampak. Tetapi ketika kita melakukan ibadah puasa, ini yang sulit. Kita tidak bisa melihat apakah seseorang itu lagi berpuasa atau tidak. Kadang mungkin orangnya itu lemes, tapi belum tentu juga berpuasa. Kadang orangnya itu kuat, sehat, main bola kuat, lari sana sini kuat, kerja keras kuat. Tetapi nampaknya dia berpuasa. Nah, dari sini kan kita tidak bisa melihat seseorang apakah dia itu berpuasa atau tidak. Maka sebetulnya puasa itu adalah rahasia antara orang tersebut atau seorang yang berpuasa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tentang puasa tadi, bahwa banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Nah, kan rugi kalau kita puasa setiap hari, ternyata yang didapat hanya lapar saja. Nilai-nilai puasanya tidak didapat. Maka mumpung masih awal, ini di awal Ramadan, ada yang baru mulai, tentunya harus kita tanamkan diri kita, jangan sampailah kita ini puasa itu hanya mendapatkan lapar saja. Memang puasa itu ada puasa dari lapar dan dahaga, ya. Betul. Karena puasa itu al-imsak, menahan diri. Yang paling rendah itu adalah menahan diri dari lapar, dahaga, dan syahwat. Itu yang puasa yang paling rendah. Tetapi kalau hanya itu yang didapat, kan rugi. Maka perlu kita untuk meningkatkan puasa kita, jangan sampai sekedar hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Agar puasa kita ini berenergi, agar puasa kita ini berdaya. Baik itu mempunyai daya sentuh kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sosial, kepada masyarakat, kepada kehidupan kita yang ada di sekitar.
Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak tahu apa namanya masyarakat kanan kirinya menderita. Nah, puasa hanya sekedar dipahami sebagai untuk menahan lapar dan dahaga. Kalau itu yang dimaksud itu, maka orang-orang miskin itu lebih afdol puasanya dari dulu, malah setiap hari. Nah, orang-orang yang pekerja di apa namanya di sawah itu malah dia puasa kemudian kerja keras. Mungkin itu lebih afdol, tapi kan bukan sekedar hanya menjaga lapar dan dahaga. Maka perlu kita tingkatkan puasa kita. Maka kalau nggak salah Al-Ghazali membagi puasa itu menjadi 3. Puasa awam, puasa khawas, puasa khas, dan puasa khawas. Khawasul khas. Nah, puasanya orang awam ya, puasa yang paling rendah tadi menjaga makan dan minum dan syahwat. Ditingkatkan menjaga lidah, menjaga pendengaran, atau panca indera kita itu kita jaga. Mata jangan sampai melihat sesuatu yang yang maksiat. Telinga jangan sampai maksiat, lidah kita jangan sampai maksiat, dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah menjaga hati, dan itu yang paling berat, menjaga hati kita agar tetap terhubung, connect dengan Allah Subhanahu wa taala di suatu saat. Jangan sampai ada sedikit pun pikiran yang ada dalam diri kita untuk musyrik, untuk menyekutukannya, atau untuk berpikir bahwa Allah itu di luar dari sifat-sifat yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an. Nah, itu yang puasa-puasa kita mudah-mudahan bukan sekedar hanya mendapatkan al-ju' wal atos, bukan sekedar mendapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Ikhwan fillah, karena puasa itu merupakan rahasia, dalam arti kita tidak tahu seseorang itu puasa apa tidak, maka dalam suatu hadis diterangkan bahwa kullu amal ibnu Adam yudha'aful khamsatu asyr amthaliha ila sab'at di'fi. Qala Allah azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, amal perbuatan manusia itu atau amal perbuatan Bani Adam itu akan dilipat gandakan berkali-kali lipat sampai sab'imi'ah, kecuali puasa. Artinya apa? Puasa itu adalah rahasia. Bisa lebih dari itu, juga bisa kurang. Bisa lebih dari 700 kali atau kurang dari itu. Atau tidak mendapatkan apa-apa sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Karena apa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya untuk yang tahu rahasia puasa ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di rumah ada anak-anak kita kelihatannya puasa. Kitanya juga puasa. Puasa. Kelihatannya enggak makan. Mungkin saja dia enggak makan. Tetapi enggak niat puasa. Bisa saja enggak makan, enggak minum, tapi enggak ada niat puasa. Itu juga sama saja dengan tidak puasa. Nah, wa ana ajzi bihi, dan saya kata Allah yang akan memberi ganjaran atau yang memberi pahalanya, yang memberi balasannya. Maka mari kita sejak awal ini kita tingkatkan, kita berhati-hati agar puasa kita betul-betul puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya tentunya harus mengikuti syariatnya. Cara-caranya bagaimana berpuasa. Rukun
rukunnya itu apa saja, syarat-syaratnya itu apa saja dari awal. Itu adalah minimal sahnya saja, sah puasa. Adapun pahalanya ya terserah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tingkatkan bukan sekedar hanya perut saja dan syahwat, tetapi kita tingkatkan sampai kepada dimensi hati, otak, pikiran, semuanya itu juga ikut menyatu dalam berpuasa sehingga bisa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, insya Allah puasa itu akan la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan puasa yang demikian, yang ibaratnya dalam hadis Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, iman dan ihtisaban, mawas diri, hati-hati, percaya. Artinya apa? Puasa saya ini sudah diterima apa belum ya? Ini saya kok masih punya pikiran yang jelek, kok masih ini sebagainya, artinya cenderung kepada hal yang kurang baik. Evaluasi diri setiap hari agar betul-betul puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi puasa yang mempunyai power, puasa yang mempunyai kekuatan, yaitu yang bisa menjadi benteng sebagaimana junnah itu. Puasa yang menjadi benteng kita dari hal-hal yang kurang baik, dari pikiran-pikiran yang kurang baik, dari hati yang kurang baik, dan lain sebagainya. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz, benar-benar mutiara di pagi hari ini ya Ustadz, sebagai embun atau penyejuk bagi kita semua yang mendengarkan. Kurang lebih saya akan membacakan pesan-pesan dari antum tadi. Di antaranya, ibadah itu ada yang tampak dan tidak. Contohnya yang tampak itu semisal sholat dan haji, karena terlihat gerakannya, terlihat dalam haji ada seremonialnya. Di antara yang tidak tampak itu puasa, karena kenapa? Karena di antaranya ada beberapa ganjaran puasa di mana Allah langsung yang memberikan, bukan lagi malaikat ya Ustadz ya tadi seperti yang antum sampaikan. Nah, setelah ini Ustadz kita akan membuka pertanyaan untuk para peserta. Bagi yang mau bertanya boleh langsung raise hand atau dibuka mic-nya. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Masih kami tunggu waktunya. Bagi yang mau bertanya boleh secara langsung. Nah, di antara kita sudah ada Dr. Kiai Haji Bukhari Abdus Somad. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustazah. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Baik, Ustazah. Gimana, Ustadz, puasa hari ini, Ustadz? Alhamdulillah.
Alhamdulillah kita ikut hari ini dalam rangka kajian sosiologi ya, bukan kajian. Lingkungan kita banyak dari lingkungan sebelah, maka untuk menghindari fitnah terhadap pondok ya hari ini cuma itu saja sebetulnya. Jadi ada kajian sosiologi di pondok kita ini, kiri kanannya semua ikut hari ini, ya udah, insyaallah semuanya benar. Insyaallah khair ya Ustadz, karena ikhtilafnya ikhtilaf tanawu, insyaallah. Insyaallah. Ya Allah, tadi saya belum menyapa ada Ustaz Bukhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Syekhuna. Khairul hal. Karim, kaifal hal? Baik, insyaallah. Alhamdulillah. Nantazir hudurukum fi Lampung marathania. Ayo, insyaallah. Biduaikum. Amin. Baik, saya bertanya nih Ustadz. Ini masalah puasa ini kan masalah urusan Allah. Ya. Untuk meluruskan niat supaya puasa ini totalitasnya lillah, yaitu apa langkah-langkahnya, trik-triknya Ustadz? Saya akan awalin pertanyaan ini supaya yang lain bertanya semuanya. Masya Allah, Ustaz Bukhari. Kita sudah diajari oleh Rasulullah SAW itu sejak bulan Rajab gitu. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Itu sebetulnya adalah motivasi untuk kita semuanya. Kita ini mau masuk bulan Ramadan loh. Siap-siap. Kalau yang mungkin ini yang kok berat Ramadan, ya mungkin latihan di situ. Nah, jadi di main kita, di otak kita, bawah sadar kita sudah kita tanamkan. Itu ajaran Rasul sepertinya seperti itu. Sudah kita tanamkan, sudah ditanamkan, sudah mendekati Ramadan. Jadi lama-lama terekam. Kalau setiap hari kita mengucapkan doa itu, nah ketika datang Ramadan sudah siap. Itu artinya berarti memang persiapan itu memang sudah dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya itu seperti itu. Nah, sehingga ketika Sya'ban semakin mendekat, nah, itu semakin kita persiapan. Mestinya kita ini seperti itu. Cuman memang banyak orang yang nggak paham seperti itu. Akhirnya apa ya, santai aja setiap saat ya sama dengan hari-hari sebelumnya. Gitu. Padahal Ramadan yang begitu agung, sedemikian rupa, pahalanya begitu banyak, menghapus sekian dosa. Masya Allah. Mestinya itu kalau kita mempunyai tamu yang agung, ya kita persiapkan dengan semaksimal mungkin. Umpamanya Ustaz Bukhari kedatangan calon besan. Wah, itu yang disiapkan kan macam-macam itu ya. Makanannya yang ini, jangan sampai ada celah yang mengakibatkan perbesanannya itu batal. Nah, seperti itu. Nah, ini dengan Allah, apalagi dengan Allah, maka kita persiapkan demikian rupa, otak kita setting sedemikian rupa sehingga bisa total. Karena yang pertama adalah otak kita, pikiran kita, yang insya Allah semuanya itu akhirnya terbawa dalam gerak kita, kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam Ramadan. Jadi begitu kalau menurut hemat saya. Masya Allah. Artinya Sya'ban itu sudah proses ya, ibarat mobil itu sudah dipanasin. Ya betul. Pemanasan. Pemanasannya di Sya'ban sudah dimulai. Kita ini kadang-kadang hanya masuk Ramadan saja Ustadz persiapannya. Itu. Nah iya, itu aja kadang dalam hati ya. Kadang Ramadan lagi. Udah datang lagi, saya kira masih Nah, ada yang merasa berat seperti itu. Ya,
apa namanya sorohatan fakot. Iya. Oh Ustadz, Ana juga pernah dengar hadis. Jadi bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi di bulan Rajab itu kita seperti menanam benih. Di bulan Sya'ban itu dipupuk. Nah biar menuainya di bulan Ramadan, Ustadz. Nah mungkin itu juga ya Ustadz, salah satu cara biar Ramadan ini sudah terlatih gitu. Iya, kira-kira ya seperti itu. Jadi nggak bisa Bahkan kalau Ustadz, pekerjaan langsung kita dadak itu. bahkan Ustadz sekarang ada kajian, kalau nggak salah dari Yuk Ngaji, dia yang kajiannya itu persiapan untuk 1 tahun, kelasnya 1 tahun untuk persiapan Ramadan Ustadz. Jadi biar ibadah Ramadannya lebih maksimal gitu Ustadz. Ada juga yang mempersiapkan seperti itu saat kelas-kelas pengembangan diri. Ya, bisa aja. Ini banyak metode seperti itu. Ada juga yang udah mulai puasa apa namanya sejak Sya'ban itu, tetapi dia ya mungkin puasa Senin Kemisnya saja atau puasa Dawudnya udah dimulai, paling nggak jarang-jarang apa ya puasa Dawud lah. Nanti kalau Ramadan sudah nyaman gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, itu kadang-kadang dirasionalisasikan oleh masyarakat sehingga nanam padi itu biasanya di bulan Sya'ban. Ya, ada masyarakat ya? yang merasionalisasikan itu dengan nanam tanaman-tanaman itu kalau ingin bagus katanya ditanam bulan Sya'ban. Kalau cocok tanam katanya. Allah alam bisawab, ini apa korelasinya dengan hadis tadi ya? Kalau itu kayaknya tergantung pengairan di masing-masing itu. Iya, ya itulah artinya masyarakat bulan kita kadang nggak ada air ya. Biasanya hitungan-hitungan orang-orang tua dulu itu, Ustaz Kiai. Iya, memang ada yang daerah-daerah yang seperti itu. Tapi di daerah-daerah tertentu nggak bisa. Karena mungkin pada saat itu tidak ada air. Nggak boleh-boleh saja kita merasionalkan seperti itu. Tapi kan apa namanya, jangan kemudian pokoknya yakin wajib harus itu bulan-bulan tertentu. Betul. Baiklah. Oh, silahkan Ustaz. Nah, di sini ada Dr. Ahmad Bukhari UPI itu, bagaimana sisi pendidikannya? Syekhuna Doktor. Waalaikumsalam, Ustaz. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ini Ustaz Bukhari ini. Ana dengan Ustaz Ana juga Ahmad Bukhari juga ini. Assalamualaikum Ustaz Umar Said dan juga Ustazah Qurratul Aini. Iya Ustaz. Ana min Bandung Ustazah. Ini mohon izin ini bergabung. Ustaz Umar Said, syukran atas pencerahannya. Ana punya pertanyaan nih untuk antum berkaitan dengan saum ini. Kalau kita kan ya, alhamdulillah insya Allah kita itu pekerjaan kita mungkin secara fisik kan tidak terlalu ya. Kita mungkin bekerjanya di dalam ruangan gitu ya, mungkin kadang-kadang di ruangan ber-AC. Jadi ketika kita berpuasa ya tidak terlalu berat lah bagi kita ya insya Allah Ustaz ya. Apalagi insya Allah mungkin kadar keimanan kita mungkin di atas rata-rata masyarakat yang ya katakanlah mungkin yang tidak berpendidikan ya. Sementara kalau saudara-saudara kita yang mohon maaf misalnya bekerjanya kasar ya, pekerjaan kasar di luar ya. Misalnya saudara kita yang kerja bangunan, yang panas terik di luar ya, atau para petani mungkin ya, atau juga mungkin di angkutan umum misalnya angkot atau bus gitu, yang tentu saja secara fisik itu sangat berat ya. Anda tidak membayangkan kalau bekerja bangunan panas yang terik di kota besar di Jakarta misalnya di Bandung, kemudian kita juga harus berpuasa, itu pasti sangat berat. Nah, untuk hal-hal seperti ini Ustadz, kalau misalnya ada seorang yang karena sangat berat sehingga tidak sanggup untuk berpuasa,
apakah ini ada keringanan atau bagaimana Ustaz? Misalnya ya, tidak berpuasa karena kan bagaimanapun mereka itu bekerja untuk menafkahi keluarganya, ya itu suatu kewajiban juga. Bagaimana Ustaz ini fikihnya? Apakah ada keringanan mereka untuk misalnya tidak berpuasa begitu? Karena misalnya kalau kita misalkan menyarankan ya selama Ramadan coba cari supaya tidak perlu bekerja misalnya untuk berhenti bekerja, kan mungkin tidak semudah itu ya bagi mereka ya. Apalagi misalnya mereka kan mau lebaran kan, kalau tidak bekerja misalnya bagaimana keluarganya bisa ya bisa dapurnya ngebul gitu Ustaz ya. Nah, kira-kira bagaimana tuh Ustaz? Apakah kalau mereka memang karena berat pekerjaannya, tentu saja kita sangat akan respect ya kalau ada misalnya pekerja bangunan atau supir angkutan atau petani yang masih berpuasa, itu subhanallah, itu luar biasa ya. Mungkin jangan-jangan keimanannya itu lebih tinggi daripada anak mungkinnya kalau ada pekerja bangunan yang masih berpuasa begitu selama Ramadan. Kalau bagi mereka yang tidak kuat, itu seperti apa rukhsahnya Ustaz? Apakah mereka karena kalau misalnya ya silakan berbuka tapi nanti diganti pada hari yang lain. Kan hari yang lain juga mereka sama bekerja begitu Ustaz. Tidak ada tidak ada perbedaannya begitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Pertanyaannya memang cukup faktual. Di tengah-tengah masyarakat memang seperti itu yang terjadi sekarang itu. Banyak orang-orang yang kerja di sawah itu yang berat, mencangkul, membaca dan lain sebagainya. Mereka itu tidak kuat puasa. Ada supir jarak jauh, supir angkot dan sebagainya juga tidak berpuasa. Ketika kita tanya, tidak mampu. Itu tadi kalau kita kalau puasa akhirnya tidak bisa kerja, tidak kuat. Nah, itu memang syariat ini sebetulnya kan bukan untuk memberatkan, bukan untuk memberatkan umat ini, tetapi di situ itu untuk la'allakum tattaqun tadi, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita buat logika, memang wah ya memang bisa ya kita tidak berpuasa. Lagi-lagi ini adalah hubungan kita dengan Allah. Artinya kalau orang itu mempunyai hubungan kepada Allah itu sangat dekat, dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan itu. Ini. Nah, permasalahannya kan tidak semuanya dari orang-orang yang netin itu tadi, ya lemah imannya juga, lemah ekonominya juga, tapi dia semangat kerjanya. Bagaimana dengan yang semacam ini? Hemat saya, yang pernah kami baca itu ada fatwa yang membolehkan mereka untuk tidak berpuasa. Nah, terus bagaimana? Ganti dengan apa? Fidyah mereka juga nggak punya. Yang didapat gajinya hari ini hanya bisa untuk makan hari ini. Kemudian ganti hari-hari yang lain juga kerja juga yang sama seperti itu. Memang agak muskilah dalam hal ini, agak agak berat memang kalau kita kita wajibkan mereka berpuasa atau bahkan mereka tidak mau. Nah, sekarang sebetulnya tergantung pada hatinya. Kalau menurut saya itu
dia sudah berusaha apa tidak gitu. Kalau dengan sekuat tenaga dia sudah berusaha ternyata memang tidak mampu, insya Allah Allah akan mengampuni. Nah, seperti itu kalau hemat saya. Mungkin Ustaz Bukhari bisa menambahkan. Mohon maaf saya nggak ini apa namanya fatwanya, saya pernah membaca cuman nggak hafal fatwanya itu. Nah, jadi hemat saya itu seperti itu. Monggo Ustaz Bukhari, antum tambahi. Antum ahsan, Ustaz. Jadi memang itu dilema di tengah masyarakat, Ustaz, ya. Yang kadang-kadang solusinya sulit untuk diterapkan karena mereka sendiri tidak memiliki izah ghirah untuk berpuasa, itu masalahnya. Sehingga mencari salah satu alasan bahwa saya ini kan pekerja keras. Kalau saya kerja keras kan ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah, masalahnya dia ini kan mukimin, bukan musafir. Ya. Bekerja itu kewajiban seorang suami terhadap keluarga kan itu. Dan kewajiban itu tidak boleh meninggalkan kewajiban yang lain. Ini kan satu kewajiban yang tidak boleh meninggalkan kewajiban yang lain. Dalam Islam, rukhsah itu hanya ada syarat-syaratnya. Kalau musafir, kalau dia sakit, kalau dia tua bangka yang mungkin tidak mampu lagi untuk berpuasa sehingga dia harus membayar fidyah dan seterusnya. Mungkin justru ya, yang menjadi polemik di sini bukan karena dia meninggalkan puasa terus kapan dia untuk mengkodoknya ya. Sementara pertanyaan dari Ustadz kita tadi Ahmad Bukhari ya di luar bulan puasa pun dia bekerja keras. Nah ini kan jadi dilemanya apa yang harus dia kerjakan sementara di luar puasa juga dia bekerja keras, bulan puasa dia ya sama saja sebetulnya bagi tukang itu antara bulan puasa dengan bulan tidak berpuasa di luar bulan Ramadan sama saja mereka kerjanya keras. Hanya sebetulnya di situ ada himmah ya, kemauan untuk melaksanakan ibadah di situ mungkin kurang. Ya. Kalau solusi kita tawarkan tetap dia harus qadha di luar bulan puasa kalau memang tidak mampu sama sekali dan tidak boleh bayar fidyah. Karena dia bukan tua bangka yang tidak bisa lagi untuk berpuasa. Nah ini jadi memang dilema yang perlu dipecahkan secara bersama di sini karena solusi yang dia minta itu sebetulnya solusi yang meringankan dirinya, bukan solusi menurut syar'i. Dan itu kalau kita tangkap, yaitu Syekhuna. Kalau solusi menurut syar'i kan jelas itu. Padahal antara bulan puasa kita 12 bulan dalam setahun itu 11 bulan itu sudah diberikan leluasa oleh Allah untuk menambah rezeki, mencari nafkah. 1 bulan dikhususkan untuk bulan memperbanyak ibadah, menggayal pahala sebanyak mungkin. Bahkan Allah berikan bonus yang luar biasa dengan Lailatul Qadar, melipat gandakan amalan-amalan sunnah menjadi amalan wajib, yang wajib dilipat gandakan. Ini kan bulan-bulan bonus ya. Bulan diskon juga di bulan Ramadan ini, bukan saja supermarket ada diskon bulan Ramadan, tapi juga saya lihat bulan Ramadan ini ada bulan bonus dan bulan diskon. Diskonnya apa? Yaitu tadi diskonnya ampunan dosa di Lailatul Qadar, kan itu ada macam-macam bonusnya yang luar biasa. Mungkin dilema di sini yang tanyakan oleh Ustaz Ahmad Bukhari tadi adalah dilema yang sulit untuk kita pecahkan karena ghirah untuk beragamanya nyaris tipis gitu. Karena mereka juga akan beralasan di luar bulan Ramadan kami juga bekerja, gimana mau puasa? Sama dengan ada orang bertanya dengan saya, Ustadz, saya ini menyusui hamil bulan puasa. Saya bilang kalau Anda hamil, Anda boleh tidak berpuasa kalau tidak mampu ya. Karena khawatir janinnya lemah dan sebagainya, kodok di luar bulan puasa. Di luar bulan puasa dia menyusui, alasannya nggak kuat lagi. Belum selesai menyusui hamil lagi. Jadi kan ini nggak puasa-puasa. Nggak puasa-puasa. Iya itu kan. Yang ujungnya mungkin nanti solusinya untuk yang memang wanita hamil, kalau memang kontinuitas dia hamil itu, dia bayar fidyah. Ya itu. Karena sebagian ulama mengatakan begini, orang yang melewatkan tidak berpuasa, tidak mengkodok puasanya lewat 1 tahun, sebagian ulama mengatakan itu sudah tidak boleh dikodok pada tahun berikutnya.
Tapi ulama lain mengatakan boleh dikodok plus fidyah. Nah, ini kan ikhtilaful ulama kan. Ya, kodok itu kan 1 tahun ke depan. Tapi ada ulama mengatakan ini tidak boleh dikodok lagi kalau udah lewat 1 tahun. Tapi ada yang mengatakan lebih ringan. Dia boleh dikodok di tahun berikutnya, tapi dengan plus tambah fidyah. Allah alam bisawab itu. Masalah hamil, ya ribet Kalau sekian juga. tahun enggak puasa sekian tahun. Iya. Jadi intinya memang ghirah itu ya, Ustaz. Ghirah sama apa namanya? Ya keinginan untuk berpuasa. Artinya berusaha dulu lah gitu ya. Ya. Ternyata memang dalam kehidupan nyata juga ada orang yang kuat berpuasa. Dia kerjanya keras, kerja di bangunan, tapi dia itu kuat. Nah, itu karena mungkin semangat ininya. Semangat ibadahnya kuat. Niatnya itu yang kuat, ya kira. Ya, itu sebetulnya niat. Karena gini, Ustaz. Ini kita interaktif aja, Ustaznya, biar lebih hidup. Saya pengen ini hidup sebetulnya dalam diskusi saya. Iya, betul. Mungkin Ustazuna Ahmad Bukhari dia langsung sambung aja, Ustaz, kalau begini nih, atau yang lain-lain. Ustaz Didik Sinaga Bonar, Ustaz Didik, silakan ditanyakan langsung dengan kiai kita Ustaz Umar Said ya, supaya lebih hidup. Karena ada di kalangan masyarakat kita yang puasanya karena gironya tinggi, di luar bulan Ramadan malah puasa setiap hari. Ada puasa setiap hari, hanya berbuka di malam hari toh. Dan itu ada yang begitu. Alumni kita juga ada yang begitu. Dia kuat saja dan sehat. Bahkan dia bilang dengan saya, dengan berpuasa begini Ustaz jauh lebih kuat dibandingkan Anda yang tidak berpuasa setiap hari. Nah, itu kan masalahnya kan itu. Bahkan saya tanyakan, bukan saja kuat fisik, dia bilang kuat juga dalam sisi nafkah batin buat istri. Nah, kan ini perlu diteliti juga ini. Puasa setiap hari tapi kuat fisik dan kuat yang lainnya. Ya, syukran Ustaz. Ya, jadi memang kelihatannya itu ya, jadi memang niat itu yang ghirah kita ya kelihatannya ya. Jadi kalau kita buat alasan-alasan ya memang nggak akan habis-habisnya mungkin ya. Banyak alasan. Gitu. Ya, syukran Ustaz Umar Said, Ustaz Bukhari Abdul Samad, dan Ustazah Rotulah ini. Terima kasih Ustadz Umar Said, Ustadz Bukhari Abdul Somad, dan Ustadz Ahmad Bukhari atas pertanyaan dan jawabannya. Baik, saya buka lagi satu pertanyaan yang lain. Apakah ada yang masih mau bertanya? Ini kaum Hawa, mana kaum Hawa? Mbak Neneng nih ada nih, Ustazah Neneng ya. Ada tulisan Ustazah Neneng. Assalamualaikum Ustazah Neneng, apakah ada yang mau bertanya? Baik. Jangan lupa besok Prof Hamid. Oh, siap Ustaz. Ya, besok pagi. Ini setiap hari, Ustaz? Setiap hari. Gantian dari guru-guru kita di Gontor. Kita haus ilmu mereka, kangen temu muka melalui Zoom, meskipun melalui Zoom. Jadi setiap hari sampai akhir Ramadan. Besok Prof Hamid, kemudian nanti ada Prof Jin Samsudin, ada Prof Usnan Bay, ada Ustadz Doktor macam-macam Ustadz. Ada semua. Insyaallah. Ya, kita insyaallah. Ajak teman-teman kita, mungkin banyak yang belum tahu dan ini. Insyaallah. Semoga manfaatnya juga mengalir seperti ilmunya ya Ustadz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, langsung saja saya meminta closing statement dari Ustadz Umar untuk memberikan closing statement dan dilanjut dengan doa. Iya, teman-teman semuanya, puasa ini hanya 1 bulan dalam setahun. Jangan sampai sia-sia. Maka betul-betul kita manfaatkan Ramadan ini sebagai momentum untuk berbenah diri, untuk menjadi yang lebih baik. Saya kira itu. Kita akhiri ya dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Astagfirullah.